Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bismar Ginting SHMH selaku Ketua Umum LWHK Wartawan yang cabangnya telah sebegitu banyak berada di kabupaten kota yang ada di Indonesia. Video ini kami buat terkhusus buat teman-teman pengurus di cabang terkait dengan keparalegalan, karena kami telah menetapkan, mengangkat dan menerbitkan ID card paralegal serta surat tugas kepada rekan-rekan pengurus sekalian. Untuk itu, pada kesempatan ini kami ingin tegaskan sekali lagi bahwa negara sangat mengharapkan kehadiran teman-teman untuk mengadvokasi masyarakat yang ada di wilayah kerja teman-teman masing-masing. Untuk itu, kepada teman-teman yang ada di cabang, baik di kabupaten maupun di tingkat kota, segera temui kepala desa masing-masing atau lurah masing-masing, sampaikan ke para kepala desa atau para lurah keberadaan saudara adalah paralegal, dan diharapkan kepala desa maupun para lurah berkenan mengakomodir saudara sebagai paralegal di desa ataupun di kelurahan setempat. Sebab sebagaimana yang kami sampaikan tadi, negara dalam hal ini sangat membutuhkan begitu banyak paralegal agar paralegal tersebut dapat memberikan advis hukum kepada masyarakat. Sebab kita tahu persis banyak masalah ataupun konflik terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bisa saja konflik antara masyarakat dengan penguasanya, bisa saja konflik antara masyarakat dengan masyarakat. Untuk itu, ya, diharapkan paralegal ini dapat mengadvokasi pihak-pihak tersebut agar jangan sampai konflik tersebut berujung sampai ke proses hukum formal, baik laporan ke polisi maupun gugatan ke pengadilan negeri. Maka jelas dasar kami menerbitkan ID card buat teman-teman sebagaimana yang pernah kami sampaikan, yaitu kami selaku ketua organisasi bantuan hukum ataupun LBH Sinar Pagi yang notabene-nya sejak 2013 sampai 2022 saat ini masih mengadakan MOU dengan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, diberikan wewenang untuk merekrut teman-teman jadi paralegal. Dalam perjalanannya nanti diharapkan teman-teman juga akan mengikuti pendidikan paralegal yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Maka dari itu, kembali kepada apa yang kami sampaikan tadi, agar segera teman-teman langsung menemui kepala desanya atau lurahnya masing-masing, sampaikan keberadaan teman-teman, lihat regulasi terkait masalah paralegal, pernah kami sampaikan di Permenkumham nomor 3 tahun 2021. Lihat juga undang-undang desa, atau lihat juga undang-undang pemerintahan kabupaten ataupun provinsi. Tentu ada dasar hukumnya di sana, menjelaskan bahwa kehadiran teman-teman yang dapat kami kategorikan sebagai pendamping profesional. Nah, konteks itulah
Sebab masyarakat sekarang ini membutuhkan advokasi, membutuhkan agar sadar hukum, karena merujuk kepada surat edaran Kepala BPHN nomor .2 PHN underscore tengah 05.hn.04.04 tahun 2017 tentang perubahan kriteria penilaian desa garing kelurahan sadar hukum untuk dapat ditetapkan sebagai desa sadar hukum. Suatu daerah harus lolos dalam penilaian 4 dimensi yang ditetapkan, yakni dimensi akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, dan akses demokrasi regulasi. Itulah indikator penilaian negara menetapkan desa itu sadar hukum atau tidak. Maka pihak desa atau pemerintah desa ataupun pemerintah kelurahan tentu mengharapkan, menginginkan agar ada pihak-pihak yang berkenan memberikan waktu untuk memberikan penyuluhan ataupun memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat yang ada di wilayahnya. Karena keberadaan paralegal di desa maupun di tingkat kelurahan itu dapat dianggarkan dari anggaran yang diberikan oleh negara kepada desa ataupun anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kelurahan. Untuk itu kami ingatkan kembali lagi agar teman-teman ya secepatnya menemui para kepala desa dan para lurah, koordinasi yang baik-baik. Tapi sebelum ketemu dengan para kepala desa maupun para lurah tersebut, teman-teman boleh buka sebagaimana yang kami sebut tadi, yaitu Permen Kumham nomor 3 tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum, serta sebagaimana yang barusan kami sampaikan, yaitu merujuk surat edaran Kepala BPHN yang tahun 2017 barusan yang saya sebutkan. Teman-teman bisa itu pelajari, bisa baca 2-3 jam, 4 jam teman-teman kuasai ya. Lalu temuin para kepala desa dan lurah tersebut agar harapan pemerintah, harapan kami juga dari pusat selaku yayasan lembaga bantuan hukum dan konsultasi kontributor dan wartawan, target kita bisa tercapai karena di samping kita bersama-sama dengan penegak hukum untuk membuat penegakan hukum itu benar, tentu tidak kalah pentingnya bagaimana membuat masyarakat itu jadi sadar hukum. Bahwa perlu teman-teman ketahui, kehadiran paralegal di tingkat desa itu perannya bisa banyak. Tadi udah kami sebutkan, mengadvokasi ya konflik yang ada antara masyarakatnya dengan penguasanya, konflik yang ada antara masyarakat dengan masyarakat, serta dapat juga melakukan pengawasan anggaran yang diberikan pemerintah ke desa tersebut maupun ke kelurahan tersebut, yaitu disebut bahasa kerennya saat ini ya kan, yaitu hak publik. Hak publik pengawasan anggaran.
berapa dana yang masuk ke desa, berapa dana yang masuk ke kelurahan, digunakan untuk apa saja, ya. Lalu hal-hal lain terkait dengan aturan dalam penggunaan anggaran tersebut tentu bisa dipelajarin oleh teman-teman. Dan yang paling mendasar, bukan itu saja, teman-teman dapat juga mendampingi para kepala desa maupun para lurah maupun para staf desa dalam konteks misalnya membuat peraturan desa, ya, dalam konteks misalnya membuat peraturan kelurahan ataupun membuat laporan penggunaan anggaran dan lain-lain sebagainya. Jadi dari banyaknya peran serta yang dapat dilakukan oleh para legal tersebut, kami yakin apabila pengetahuan hukum yang sudah diperoleh oleh teman-teman terus belajar dan terus belajar dan terus belajar, kami yakin teman-teman mampu mewujudkan apa yang kami maksud tadi. Untuk itu kami berharap selalulah kedepankan etika yang baik, selalulah kedepankan tata bahasa yang sopan, sehingga teman-teman dapat berbaur dengan masyarakat dengan baik dan juga dapat berbaur dengan pejabat tingkat desa, pejabat di tingkat kelurahan, pejabat di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, kota, serta provinsi. Untuk sementara mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami yakin dan percaya teman-teman sudah mampu dan siap melaksanakan tersebut. Untuk itu kami beri apresiasi kepada teman-teman. Salam sehat selalu. Hidup Lembaga Bantuan Hukum Kontributor dan Wartawan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.